nabihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut yang kecil, niscaya dapat kebajikan, artinya dapat dilihat kebajikan itu. Dan barang siapa berbuat kejahatan setimbang semut yang kecil, niscaya dapat kejahatan. Yakni akan kita lihat kejahatannya itu, yakni didapatnya di dalam kuburnya dan di dalam akhirat. Ini ayat di antara seluruh ayat Al-Quran yang paling menakutkan adalah ayat ini. Paling menakutkan. Kenapa? Karena perbuatan amal kita, perbuatan kejahatan kita kadang-kadang kita perhatikan. Padahal setimbang semut, bahkan zurrah itu maknanya atom yang paling kecil, benda yang paling kecil. Sekecil apapun kejahatan kita, nanti ditimbang akan melabuk berat di timbangan. Jadi kita anggap itu bukan amal, ternyata dikubur nampak, dikubur jelas, baik amal jahat ataupun amal baik. Ini ayat yang paling menakutkan. Jadi hati-hati kita berbuat lah, karena semuanya akan nampak. Dan sunat, hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi, siwak. Jadi siwak itu bukan sekadar hendak sholat, hendak tidur pun juga sunat bersiwak. Karena kalau kita dijemput malakal maut di waktu tidur, siwak, sugi, siwak. Dan itu kalimatnya cibuk lah. Cibuk itu artinya sama dengan tempat wudhu, namanya ciret. Cibuk tempat air sembahyang, tempat wudhu. Jadi hendak tempat wudhu di samping sholat. Ini orang bahari lah, orang bahari yang kada canggih, belum canggih sampai ini. Jadi persiapan bangun tengah malam. Jadi banyu wudunya siapakan, sajadahnya siapakan. Hendak tidur kita bersiwak, kalau perlu baca istighfar 100 kali. Kalau di saat waktu kita tidur umur kita sampai, jadi mati dalam taubat. Jadi sunat menyiapkan cirit tempat wudhu, tempat air sembahyang. Dan sunat engkau niatkan pada ketika hendak tidur itu atas bangun dahulu daripada waktu subuh, supaya engkau kerjakan sampai yang subuh pada awal waktu. Jadi perencanaan, niat kita sudah berencana. Di saat waktu hendak tidur, berniat mudahan bangun di awal waktu subuh atau di ujung 2/3 malam. Karena disitulah rahmat Allah yang paling banyak. Di 2/3 malam, jam 3, jam 2, jam 3 sampai waktu subuh. Kita berniat, meskipun kita ada bangunan lah, niat kita sampai dapat pahala sudah. Dapat pahala sembahyang di awal waktu. Asalkan kita betul-betul hendak bangun, berniat insya Allah bangun jam berapa aja kita bangun, insya Allah dibantu Allah. Itu persiapan bangun
di awal waktu subuh. Supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu dan pertengahan waktu atau di ujung waktu. Itu perbedaannya antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Karena erat hubungannya dengan akhirat. Orang yang sengaja menjaga waktu di awal waktu, setiap kali hendak salat kita jaga waktu di awal waktu. Yang pertama, kita tidak akan linglung, tidak akan di saat waktu tuhanya kita tidak akan pikun, tidak akan lali, tidak akan linglung. Yang kedua, orang yang menjaga awal waktu ada jaminan husnul khatimah. Jadi husnul khatimah, wafatnya, meninggalnya. Jadi waktu salat itu sangat berkaitan erat dengan kematian, dengan akhirat. Dan orang menjaga awal waktu tadilah artinya menjaga di saat waktu kita tua menjelang kematian, kita kada pikun, kada lali, kada linglung. Dan yang paling menyenangkan adalah di saat kita dipanggil panggilan hisab. Dipanggil panggilan hisab itu sekejap kayak menanti waktu salat, kayak menunggu waktu salat. Karena waktu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ujar Nabi, ya ashabi kaifa ijajamakumullahu ta'ala yaumal qiyamah khamsina alfasana. Wahai sahabatku, bagaimana seandainya kalian nanti di panggilan hisab di mahsyar, menunggu panggilan dari panggilan di mahsyar selama 50.000 tahun. 1.000 tahun aja luar biasa lawasnya, apalagi 50.000 tahun. Jadi mendengar pernyataan Nabi, orang yang menunggu waktu hisab 50.000 tahun, sahabat menangis. Jadi sahabat menangis, merasa sedih, lawasnya Nabi 50.000 tahun. Padahal di akhirat tuh naungannya kada ada tempat menunggu tuh. Tempat penungguannya kada ada naungan. La zilla illa zillahu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Melihat sahabat menangis, Nabi ini langsung memberikan semangat. Kata Rasulullah SAW, bagi umatku jangan kecil hati, jangan lemah semangat. Meskipun orang lain menunggu waktu panggilan 50.000 tahun, bagi umatku yang menunggu salat waktu sembahyang sebelum waktunya atau menyegerakan waktu salat di akhirat bagaikan menunggu waktu salat. Itulah bedanya antara orang di awal waktu dan orang yang melambatkan waktu. Jadi jaraknya hampir 50.000 tahun. Pada kecil benar pandangan kita lah, sepele penglihatan kita. Berapa jam ada selisihnya. Orang yang menunda waktu, apalagi kita keluar waktu, itu sampai 50.000 tahun menanti waktu salat, menanti waktu panggilan hisab. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, rak'atani fi jawfil lail kanzani, bacanya kanzani min kunuzil birri. Imam Ghazali berfatwa, bermula 2 rakaat di dalam tengah malam itu, yaitu 2 perbendaharaan, itu akan bekalmu pada hari akhirat. Perbendaharaan, kekayaan, perbendaharaan, aset kita untuk akhirat. Jadi 2 rakaat di 2/3 malam salat napakah, salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat tobat, salat mutlak, salat fajar, salat subuh, sunat sebelum subuh, nilainya sama. 2 rakaat itu
khairun minad dunya wa ma biha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi perbendaharaan, kekayaan kita, aset kita, investasi kita untuk akhirat. Kata Imam Ghazali adalah 2 rakaat di dalam tengah malam itu, yaitu 2 perbendaharaan. Perbendaharaan itu kekayaan kan? Akan bekalmu pada hari akhirat. Jadi siapa kekayaan dunia dan isinya, itulah bekal kita untuk salat 2 rakaat tengah malam. Karena bangun tengah malam itu Paklah, keluarga lah, salah satu ciri orang tobat. Jadi salah satu ciri orang tobat adalah bangun tengah malam. Karena ada 8 ciri Nabi menyebutkan ciri-ciri orang tobat. Waktu Nabi menyapa Abdullah bin Mas'ud, ujar Nabi, "Ya Abdullah ibn Mas'ud, hal tadaruna ma min taubatin." Bahasa kitanya, Abdullah bin Mas'ud, kamu tahulah orang tobat tuh nang kayak apa? Jadi ujar Abdullah bin Mas'ud, Allah wa rasuluhu a'lam, nan tahu itu cuma Allah dan Rasulnya. Nabi menyebutkan ciri yang pertama, mantaba, barang siapa mengaku tobat, walam yazid ilmuhu falaisa min taib. Barang siapa mengaku tobat, kemudian dia tidak mau menambah ilmu, ada semangat untuk menuntut, mendengar, mengaji, biarpun tiap malam sholat tobatnya, bila ilmu kada nambah, kata Rasulullah, laisa min taib, dia bukan orang tobat. Jadi sehari seminggu kita harus ada bertambah ilmu. Itu salah satu ciri yang pertama orang tobat. Lam yata'allam al ilma, ada semangat belajar ilmu, dia bukan orang tobat, kata Rasulullah. Yang kedua, mantaba walam yazid amaluhu falaisa min taib. Barang siapa mengaku tobat tapi dia tidak menambah amalnya, itu aja terus kada bertambah lalu. Baik juga ada terdahulu lah, memang kada ada sama sekali mengaku tobat maka ada beramal, falaisa min taib, dia bukan orang tobat. Amal kada bertambah. Nang semalam 10 zikirnya, esok harus bertambah, esoknya harus bertambah. Sedikit-sedikit merangkak naik tinggitan. Dahulu waktu belum tobat kada pernah berjamaah, sekarang berjamaah. Dulu belum tobat, belum pernah menyunat, sekarang mau menyunat sudah. Itu namanya ciri lah, ciri orang yang tobat. Yang ketiga, mantaba walam yughayyir libasahu falaisa min taib. Barang siapa yang mengaku tobat tapi dia tidak merubah pakaiannya, pakaian yang dahulu masih aja lagi lipis betatak, pakaian dahulu, pakaian yang waktu nakal, tapi mengaku tobat pakaiannya akan berubah, lain tobat, dia bukan orang tobat. Dia sudah mulai sopan berpakaian, menutup aurat, mengaku tobat tapi masih belum berkerudung, belum tobat, kadang merubah pakaian, atau masih aja babunil sebelah, mengaku tobat. Jadi ujar Nabi yang keempat, mantaba walam yughayyir libasahu, barang siapa mengaku tobat dan tidak merubah pakaiannya, falaisa min taib, dia bukan orang tobat. Yang kelima, mantaba walam yughayyir sahibahu falaisa min taib. Barang siapa mengaku tobat tapi dia tidak merubah kawannya,
kada merubah kawannya, tetap aja kawannya nan dari dahulu nembu belang rambut, dia bukan tobat. Yang keenam, mantaba walam yatasaddaq bima arzaqahullahu taala falaysa min taib. Dan barang siapa mengaku tobat tapi dia pelit kada mau bersedekah terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah, ada rezekinya tapi dia tidak mau bersedekah, dia bukan orang tobat. Yang ketujuh, mantaba, barang siapa mengaku tobat walam yatwi bisa tahu falaysa min taib. Barang siapa mengaku tobat tapi dia tidak menggulung tempat tidurnya, dia bukan tobat. Maksudnya bangun tengah malam. Jadi masih aja lagi belingkon sampai melandau. Jadi orang yang tobat sudah mulai rapi tempat tidurnya, malam bangun gulung tempat tidur. Jadi menggulung tempat tidur salah satu ciri orang tobat, bangun tengah malam, salat 2 rakaat, belajar salat 2 rakaat. Kita sambung baca doa ini lah, doa hendak kuring. Ini orang bahari pak ya, apik benar lah. Dah kayak kita tanganga di muka TV kuring. Dan baca ulimu pada ketika hendak tidur. Ini doanya, Bismika Rabbi wada'tu jambi, dengan menyebut nama Engkau ya Tuhanku, wada'tu jambi, dan kuletakkan punggungku, kurebahkan punggungku, wa bismika, dengan nama Engkau ya Allah, arfa'ahu, aku mengangkatkan derajat, faghfirli, maka ampunilah dosaku, zambi akan dosaku, Allahumma qini azabaka, ya Allah selamatkanlah aku daripada azab Engkau, yauma tab'asu ibadaka, di saat Engkau membangkitkan hamba-hamba Engkau, Allahumma bismika ahya, ya Allah dengan nama Engkau aku hidup, wa amut, dan aku mati, a'udzubika min kulli syarrin, aku berlindung dengan Engkau daripada tiap-tiap kejahatan, wa min syarri kulli dabbah, dan tiap-tiap kejahatan daripada seluruh binatang-binatang buas, anta akhiru binasyatiha, Engkau lah yang akan memegang kepala-kepalanya, antal awalu, Engkau lah Tuhan yang awal, falaisa qablaka syai'un, maka tidak ada sebelum Engkau sesuatu, wa antal akhiru, dan Engkau lah Tuhan yang akhir, falaisa ba'daka syai'un, maka tidak ada setelah Engkau oleh sesuatu. Allahumma anta khalaqta nafsi, ya Allah ya Rabbi Tuhanku, Engkau adalah pencipta aku, pencipta diriku, wa anta tatawaffaha, dan Engkau juga yang akan mematikan, halaka, kebinasaan, mamatuha, terhadap kematiannya, wa mahyaha, dan kehidupannya, in amattaha, jika Engkau mematikannya ya Allah, faghfir laha, maka ampunilah baginya dosa-dosanya, wa in ahyaitaha, dan jika Engkau terlanjutkan hidupnya, fahfazha, maka jagalah, peliharalah dia, bima tahfazu biha ibadaka sholihin, dengan sebagaimana Engkau peliharakan hamba-hamba Engkau yang saleh. Allahumma as'alukal afwa, ya Allah aku memohon kepada Engkau akan kemaafan, wal afiyata, dan afiat kesehatan. Allahumma aikizi, ya Allah bangunkanlah aku, fi ahabbi sa'ati ilaika, pada mencintai terhadap Engkau, wastakmilni, dan amalkanlah, perbuatkanlah aku, bi ahbal a'mal, dengan sebaik-baik amal, ilaika, kepada Engkau, Allah tituqarribuni, amal itu akan mendekatkan aku kepada Engkau, ilaika zulfa, kepada Engkau yang maha sejuk.
wa tubaiduni min sukhtika, dan jauhkan aku daripada musuh-musuh engkau. Ba'da as'aluka, setelah aku meminta kepada engkau, fa'atini, maka berilah aku, wastaghfiruka, dan ampunilah aku, faghfirli, dan ampunilah dosaku, ad'uka, dan aku memohon kepada engkau, berdoa kepada engkau, fastajib li, maka kabulkanlah doaku. Ini doanya orang Bahari. Apik bener orang Bahari, nak barabah betata bakrama hendak guring bodo, sebelum guring bodo berdoa ini. Bahkan disuruh kita menulis surat wasiat. Hendak guring tulis surat wasiat, andak buah bantal. Karena orang guring itu mati. Jadi bacaan bangun guring kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau hidupkan pulang aku setelah engkau matikan. Nah, setelah berdoa maka baca ulimu ayat kursi, ayatul azam, ayat kursi. Jadi sebelum tidur baca ayat kursi, karena orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur itu tidak ada yang mencegah kita dari masuk surga kecuali kematian. Allahullah, cuma jangan Allahullah lah. Kalau Allahullah itu Allah kadada artinya. Ini kebiasaan kita orang tua Bahari. Ayat apa dibaca Allahullah. Allahullah, Allah tidak ada. Itu maknanya kalau Allahullah. Jadi ayat kursi ini bagus disambat. Jangan Allahullah lagi. Allahullah itu meniadakan Allah nih. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ayat yang paling dahsyat, yang paling agung, yang paling besar di antara seluruh ayat Al-Qur'an adalah ayat kursi. Jadi orang membaca Fatihah setelah salat, kemudian ayat kursi, kemudian amanar, kemudian Allahumma malikal mulki sampai habis, itu Allah bersumpah. Allah bersumpah, kata Allah, wahai ayat-ayat yang dibaca tadi, antaraku dan antara engkau akan kujadikan sebuah hijab dinding emas, dinding mutiara. Dan aku akan senantiasa terus mengawal, menjaga hambaku yang membaca ayat tadi di setelah sholat, dan akan kupandang mereka 70 kali sehari. Dipandang Allah, diperhatikan Allah dan rahmat Allah, dan kemudian Allah juga akan mendengarkan doa kita yang membaca ayat tadi 70 kali dalam sehari, hajat kita dikabulkan Allah. Itu ayat kursi, itu ayat kursi Fatihah. Dan hendaklah engkau banyakkan zikir. Nah, tabuhlah. Dan amanar Rasul. Ini mutiaranya, mutiara Quran. Mutiara Quran, ujung akhir Al-Baqarah dan ujung akhir Al-Imran. Dua ujung surah inilah mutiaranya Al-Quran. Amanar Rasul hingga akhir surah, dan baca olehmu qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sebelum tidur. Wajah pegamatan baca ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad. Kalau perlu 3 kali sebiji Quran, lebih 3 kali sebiji Quran lah nilainya qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ditambah lagi amnya ada waktu surah tabarakalladzi biyadihil mulku, surah Al-Mulk. Bila ada waktu, bila ada guringan
Dan hendaklah engkau banyakkan zikir hingga tidur. Nyaman obat tidurnya nih. Banyak berzikir lakas guring. Banyak berselawat kah kelapasan tu tasbih. Banyak berzikir kelapasan tasbih. Ini lembat tata hendak guring. Dan sunat di dalam tidur itu atas toharah, bersuci, berwudu daripada hadas kecil dan hadas besar. Usahakan di saat waktu hendak guring suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan bacaan-bacaan kita, ayat-ayat yang kita baca, kalau kita membaca dalam keadaan berwudu, ini batasnya apa? Batasnya tempat tidur kita. Tempat tidur kita berkumpul dengan bini misalnya lah. Lalu kita masuk kamar berwudu. Sebelum masuk kamar berwudu, bila sudah masuk kamar, meskipun kita tersentuh bini, kada batal lagi. Asal jangan keluar kamar. Bila keluar kamar, berwudu basah. Berwudu, jangan keluar kamar lagi, jangan keluar ranjang. Bila kita keluar ranjang batal, berwudu lagi. Dan jika ada tahara itu dengan tayamum sekalipun, bebanyu ada bertayamum barang. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa berbuat yang demikian itu, niscaya naik rohnya itu kepada aras, dan disuratkan akan dia pahala bagi orang itu berbuat sembahyang semalam-malaman hingga bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur itu, maka apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka perbuat olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu. Jadi ujar Imam Ghazali, orang yang berwudu di dalam tidur, dia selama tidak batal, dia sama dengan beribadah semalaman suntuk dan sembahyang subuh berjamaah. Dan seandainya dia bermimpi di dalam keadaan berwudu, mimpinya benar. Mimpinya bukan dari waswis syaitan, iblis, tapi mimpinya itu benar. Bertemu Syekh Abdul Qadir berarti benar. Bertemu orang tua kita berarti benar. Bertemu Rasulullah berarti benar. Kenapa? Karena di dalam keadaan berwudu. Jadi kalau sembahyang, kalau tidur tanpa wudu, kemudian berkisah bermimpi Rasulullah. Bermimpi Rasulullah yang malam tadi. Guring wudu lah kada mimpi dusta. Jadi kalau melihat wali Allah, Syekh Abdul Qadir mungkin jin menyerupai. Cuma Nabi menyebutkan orang yang tidur dalam keadaan suci, mimpinya benar. Dikit-dikit lah. Jadi bangun guring usahakan jangan mikirkan dunia. Bangun guring jangan mikirkan, jangan mencari HP. Jangan urusan dunia, jangan urusan dagang. Man istaqaza minan naum azamati dunia. Barang siapa dia bangun tidur, kemudian yang pertama dia mengagungkan dunia, nuziat alaihi haibatul Islam, dicabut dalam dirinya kehebatan Islam. Minimal alhamdulillah baca. Setelah bangun alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, atau baca apapun yang tujuannya mengingat Allah, jangan mengingat dunia. Ketahuilah olehmu, di ataslah perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu, dan kekalkan olehmu atas kelakuan ini selama ada umurmu. Ketahuilah olehmu, hai orang yang menjalani jalan potong sepertiga,
20 tahun lah. 60 tahun dipotong sepertiga, berarti 20 tahun kita guring. Ini ada bangunan, ada tarusan guring 20 tahun. Jadi orang umur 60 tahun guring 8 jam sehari, 20 tahun guring. Jadi 20 tahun guring, sisa 40 tahun, ini 60 tahun. Kemudian dipotong umur 12 tahun. 12 tambah 20, 32 tahun. Jadi 32 tahun lebih separuh sudah. Umurnya gratis 60 dipotong 32 tahun berarti 28 lah. 28 tahun. Kemudian ditambah duduk di pelataran 4 jam. Kalau 4 jam kali 60 tahun berapa dulu banyak banget. hampir 6 tahunan duduk di pelatar. Jadi 28 tahun lebih separuh sudah Allah gratiskan. Guring lawan masak anak-anak. Sembahyang kalau kali 10 menit per waktu, kali 5 kali 50 menit, kada sejam sehari. Jadi bonus banyak benar. Jadi jangan lebih daripada 8 jam sehari guring. Ini untuk orang normal sesuai kesehatan, sesuai dengan agama. 8 jam itu untuk orang yang dalam tahap pertumbuhan. Pertumbuhan. Kalau sudah tua umur 50 tahunan banyak bangun pada guring. Banyak bangun. Kalau tempat bakami malam. Dibatasi sini lah. Jadi mudah-mudahan pertemuan pengajian kita pada malam hari ini semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, serta kita berharap semoga dosa kita diampuni Allah, dosa kedua ibu bapa kita, dosa guru-guru kita semuaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbilan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.